Loh, identifikasi lagi sesuai formulir dan tabung ya. Nah ini alat-alatnya, udah ya kamu baca biar kita langsung ke praktek. Nah ini, jadi yang awal adalah kan tabungnya ada dua ya yang di hematometer tuh, pipet Sahli ya tabung kapiler itu sama tabung yang memang kita mau campur nih sama si HCl. Jadi yang awal itu adalah kita masukkan HCl secara tegak lurus ya. Ini kesulitannya pipet kita nggak kecil semua, jadi ada partnya yang membesar, jadi nggak akan masuk. Jadi usahakan kita lurus masuk ke dalam sampai 2. Nanti kan yang terbentuk gitu ya, kamu lihat duanya, angka 2-nya pas di bagian dasar dari kurva ya, bagian 2 nih. Setelah itu baru ambil, ini simpan di komparator boxnya karena kamu akan mengerjakan si pipet Sahli. Pipet Sahli kamu udah rangkai nih, pipet Sahli ditambah dengan karetnya, baru ditambah dengan siringnya atau squidnya. Kalau dulu saya ini diisep pakai mulut ya, nggak tahu kenapa ya dulu nggak dikasih siring, jadi itu diisep sama kita gitu. Kenapa? Karena nggak tahu ya kenapa, harusnya nggak boleh ya, mungkin dulu nggak ada kali, nggak tersedia siring 1 cc. Jadi ini biasanya pakai siring 1 cc kecil, siringnya squidnya 1 cc, ditarik darahnya sampai 20. Ingat, kalau misalnya kamu mengambil darahnya di tabung ini harus dihomogen dulu, wajib ya, ujian suka kelewat homogen. Nanti kalau misalnya nggak dihomogen, darah yang diambil lebih sedikit, sel darah merah yang terambil akan lebih sedikit. Kenapa? Karena nanti kalau kan ini didiamin lama berdiri ya, nanti si sel-selnya akan turun ke bawah membentuk sedimen, atasnya adalah plasma. Jadi yang kamu ambil itu plasma dengan sisa-sisa sedikit sel darah yang masih mengambang di situ. Jadi wajib kamu homogen. Kamu ambil tuh ke dalam, ambil sampai ke 20. Setelah itu kan nanti ini kan belepotan ya, banyak darahnya. Nah kamu boleh hapus dengan tisu, nanti ditunjukin ya. Setelah itu nanti kan yang pipet Sahlinya masukkan ke tabung angka 2, masukkan semuanya. Nah ini juga ya tergantung alat juga ya, kadang alatnya udah nggak bagus. Kalau misalnya kok darahnya nggak turun semua sih, ini gimana sih kok nggak turun? Kalau ditarik sembur takut dari sekarang takutnya gelembung atau darahnya nanti makin ke atas gitu ya, makin ke sini. Caranya kamu buka aja dulu ujung karet yang ini, nanti darahnya akan turun semua. Ya, semua kalau skill tuh gitu. Jadi makin sering kamu lakukan, kamu akan tahu celah-celahnya ya. Tetap kalau skill tuh pasti dimanapun pasti ada celahnya, celah yang bisa kita lakukan untuk mengakali gitu ya kalau ada kesulitan. Nah ini kayak gitu ya. Jadi nanti kan biasanya suka mampet nih, karena kan kita ini tabungnya dipakai berulang-ulang ya, kita ini beberapa tahun. Misalnya, wah ini kok mampet, ini buka dulu selangnya, nanti darahnya akan turun, pasang lagi, baru kamu tarik sembur beberapa kali, maksudnya untuk menghomogen. Aduh susah ya, boleh agak digoyang sedikit ya di luar, digoyang tabungnya, masukin ke sini, simpen selama 10 menit. Untuk merubah HB sampai ke asid hematin ini butuh 10 menit gitu ya. Jadi memang salah satu kelemahannya ini waktunya lama 10 menit. Kalau masuk alat mah 1 menit jadi gitu ya. Cuman masalahnya kalau alat nggak semua nih. Biasanya kalau ini HB Sahlinya ada di ada di puskesmas gitu, atau di tempat praktek kamu biasa misalnya ya. Kalau kepepet atau biasanya bidan-bidan gitu ya, dia pakai HB Sahli. Setelah itu udah 10 menit kamu tambahkan diencelin nih sama aquablides, ditambahkan tetes demi tetes. Tapi kamu lihat ya, kalau misalnya darah yang terbentuknya kok warnanya gelap banget ya, jangan tetes juga sih ya, kira-kira lah gitu. Ini kayaknya bisa langsung nih 4 tetes. Setiap tetes yang dimasukkan diaduk dengan batang pengaduk, bandingkan. Tetes, batang pengaduk, bandingkan. Itu aja terus, biar nggak kelewat. Nanti takutnya terlalu encer, jadi HB-nya terlalu tinggi karena kamu tambahin terus airnya. Makin ke atas kan makin tinggi si angkanya ya. Setelah itu baru nanti kamu nilai sama. Nanti akan terbentuk meniskus, yang dilihat adalah dasar dari kurva. Seluruh prosedur ini dilakukan dalam waktu 15 menit. Jadi pas awal nih, dari mulai nambah 2, nambah darah,
itu kurang lebih 3-4 menit. Yang ini berarti kurang lebih 1 menitan udah harus dibaca. Jangan lama-lama ya, karena ini kan nanti berubah lagi, terus aja berubah ini, jadi makin gak akurat. Kamu tetes-tetesin sampai setengah jam, ya itu udah gak akurat tuh ya. Jadi 1 menit kamu udah baca nih terakhir, 1-2 menit harus udah baca. Pokoknya prosedurnya keseluruhannya 15 menit. Berarti kan 15 menit dikurang 10, 5 menit. 5 menit kamu bagi 2, yang depan kurang lebih kan lebih lama ya, nanan ininya 3 menitan lah, atau 4 menit, di sini 1 menit. Nah ini, di sini nanti ada kurva angkanya, gram persen sama persen. Yang kamu lihat di sini adalah yang biasa kita pakai satuannya gram per desiliter sama dengan gram persen. Nah ini harusnya sama nih, ini salah nih, persen saya udah ganti ya. Jadi 14,5 gram persen itu setara dengan 100% ya. Nah ini meniskusnya, kurva bawahnya, lihat yang darah, yang bagian dasarnya. Ini 10, 11, 12. Jadi antara 10 ke 11 ada garis itu 0,2. Per garisnya 0,2. Jadi bukan 0,1 ya. Nanti di ujung kadang gitu garisnya di satu berapa? 14,1. Bener deh, coba lihat lagi, harusnya 14,2 ya. Atau misalnya satu garis di bawah 15, berapa deh? 14,4. Harusnya 14,8 gitu ya. Jadi per 0,2. Udah, terakhirnya mah dokumentasi lalali ya. Udah nih, habis kali masuk ke peripheral blood smear. Kemarin kan udah prosedurnya juga ya. Hemometernya dia satu setnya begini. Ada spuit, ada ini ya. Ini untuk sikat bersih-bersihnya, ini komparator boxnya, rod pengaduknya, nih udah panjang rodnya, tabung dan pipet sahlingnya. Hati-hati kalau pipet sahlingnya udah ada yang kok kelihatannya ini kayak ada yang mampet-mampet gitu ya. Nah antara dua, antara memang bisa atau nggak bisa gitu ya. Jadi memang kita tergantung sama ini juga kalau ini pipet sahli itu. Jadi harus dibersihin. Sedangkan ngebersihinnya kan susah, cuma bisa tarik sembur aja. Pakai alkohol ya teh. Alkohol pakai apa? Bersihin alkohol, klorin ya, pakai klorin, tarik sembur ya. Udah ya, bismillah semoga bisa. Nah ini kan ada tanda 20 ya, berarti nanti ngambil sampai 20. Ini disambungin ke sini, sambungin sama splitnya. Gampang kok, cuma tinggal prosedurnya gampang, cuman hasil akhirnya nanti yang kelihatan kamu udah betul atau belum prosedurnya. Nah ini nanti taruh di sini. Ini untuk tabung pengaduk, ini untuk pipet kita butuh 2, satu untuk air, satu untuk si HCl. Pipetnya cuma satu ya, udah nggak apa-apa. Ini ceritanya 2 pipetnya, cuman ini cuma sisa pipet yang bersihnya cuma 1. Jadi HCl dulu sampai angka 2 ya. HCl sampai angka 2 tegak lurus, dan ini karena gede ya, jadi dia pasti mungkin bisa kena ke tabung, tapi nanti kita pelan-pelan aja. Nanti diturunin dulu. Nah ini ada yang ke tabung kan, turunin dulu sama kita, digoyang-goyang aja karena dia ke tabung. Jadi jangan sampai nyisa di atas ya, pastikan semua turun. Harusnya sih nggak ketabung, cuman ini pipetnya dia ya tambah 2. Ya. 2-nya berarti di meniskus bawah ya. Nah ini tabungnya nggak yakin, bentar ya. Ya ada ayam. Ya. 2. Nih, sampai meniskus bawah
di yang bawah ya, yang kita lihat ya. Nah, udah nih sampai 2. Setelah itu taruh dulu di sini. Ambil darah yang sudah dihomogen, dibuka. Nah ini kan tadi kita udah nyambungin ya. Ini megangnya gini, ini masukin, kemudian kamu tarik. Macet. Dari sini. Nah, turun 1. Berdua. Pelan-pelan. Nah, 20 ya. 20. Kemudian kan ada sisa nih. Di pinggir-pinggir kamu usap. Kamu usap sama tisu, tapi hanya di, jangan kena si lubang yang cuma gitu doang. Ya. Kemudian masukkan ke tabung dan kamu tinggal turunin. Turun, ini masih bagus ya. Tuh, masih enak tuh. Tarik semua. Digabungin di satu tabung sampai jadi asam tarik, asam hematin. sembuh. Tarik, ini masih enakan banget, ini masih baru semua. Nanti di lapangan karena mungkin nggak semuanya baru ya, ada kesulitan, beberapa kesulitan. Nah, nanti kan ada sisanya nih. Sisanya kamu, nah biar keluar semua. Udah nih, boleh diginiin sedikit ya, biar terbentuk asid hematinnya. Tunggu sampai 10 menit. Tunggu 10 menit. Ceritanya udah 10 menit ya. Ini tadi ceritanya bukan bekas HCl ya, soalnya cuma sisa 1. Baru kita tambah Aquades. Jadi pipet HCl sama Aquades nggak boleh sama ya. Kita bersihin dulu. Setiap ditetesin, aduk, bandingkan. Setiap ditetesin, aduk, bandingkan. Tetesin, aduk. Kemudian bandingkan. Masih gelap pasti ya? Iya. Gelap kan? Nah, jadi dikira-kira ya tetesinnya. Kalau saya ini dipercepat ya. Bandingkan. Coba, masih gelap nggak? Gelap kan? Sama aja dong. Gelap, ini lebih gelap tuh. Ya, nanti kita lihat yang sama kayak gimana. Aquades. Nah ini kayak enceran. Kelebihan ya. Tadi terlalu gelap, ini terlalu keterangan. Jadi yang benar ini nih. Ini sama nih. Nih sama. 16 HB-nya. 16,8. 16,8. Ini yang sama, ini yang kemudahan. Beda kan? Iya, beda. Beda ya. Kalau tadi gelap, harusnya ada 3 ya yang gelap. Ini sama, ini muda. Kalau muda, dia HB-nya akan makin tinggi, lihat tuh, makin atas. Kalau ini yang sama, tuh, beda kan warnanya? Iya. Yang ini kemudian, ini yang sama. Gitu. Setelah itu udah beresin, masukin ke klorin, beres udah. Ada yang mau tanya nggak?